2016 itu saya pernah jadi driver online sendiri langsung. Jadi ya udah ngerasain tuh di lapangan gimana pas lagi sepinya, pas lagi ramainya, kita sudah tahu. Awal mula saya beli mobil ya, sebelum disewakan itu saya narik sendiri dulu. Jadi pulang kantor jam 4 saya langsung narik jadi driver online sampai larut malam terus lah. Mungkin istri juga sampai protes kapan ada waktu buat di rumah. Itu bahkan saya sampai pulang malam saya pernah hampir kejadian di Bogor kota daerah Cilendek, ada pohon besar itu hampir saya tabrak saking ngantuknya saya. Tapi ya di situ kan kita jadi tahu teman-teman driver online itu di lapangan seperti apa sih gitu kan. Jadi ya kita bikin usaha seperti ini pun udah tahu kondisi sebetulnya di lapangan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diok Tani Dwi Pramono, CEO dari perusahaan PT Atrans Digital Sinergi. Atrans sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya di bidang car sharing ya, atau rental kendaraan, tapi berfokus ke driver online atau taksi online saat ini. Awal itu sebenarnya dari nama anak saya sih awalnya, Alif Transportasi sebetulnya dulu ya. Cuman dirubah jadi sebuah nama perusahaan jadi Atrans Digital Sinergi. Udah nggak pakai Alif lagi tuh. Itu sih. Jadi mulai saat itu di 2018 kita mulai berjalan sampai saat itu kita bikin CV di 14 Juni 2021 mulai banyak. Karena sebelumnya juga banyak yang ingin naro. Yang sebelumnya kan yang naro cuman saya, kakak, terus teman-teman dekat gitu kan. Nah, mulai banyak orang-orang lain yang ingin masuk ke perusahaan kita buat nitipin kendaraannya. Cuman kita masih belum berani nih karena kita belum ada badan hukum gitu kan. Akhirnya di 2021, 14 Juni itu kita bangun CV saat itu. Nah, di situ mulai banyak yang trust ke kita, mulai naro mobilnya tuh. Di 2021 kita unit ada kurang lebih 13. Lalu di 2022 kita rubah lagi badannya, kita jadikan PT, kita rubah PT sampai sekarang di 2023 unit kita sudah mencapai 29. Dari total 29 unit mungkin kurang lebih unit yang punya Atransnya sendiri sekitar 10 ya. Nah, lebihnya itu yang titipan. Kita dari beberapa perspektif ya. Yang pertama kita memang bangun usaha ini ingin bantu banyak kalangan ya. Pertama dari sisi driver, kita ingin buka banyak lapangan pekerjaan supaya mereka bisa bekerja di jalan. Yang kedua, dari perspektif kedua itu dari pemilik kendaraan yang pengen punya mobil ya, jangan statusnya cicilan misalkan. Mereka agak berat nih buat bayarnya, agak terlantung-lantung gitu. Mobil dititipkan ke kita, mobil operasional di kita, insya Allah kan cicilannya tetap bayar kan. Dengan posisi mobil selalu berjalan operasional di kita. Cuman ya itu kalau memang mau pakai di kita nggak bisa dadakan, mesti sesuai dengan perjanjian yang kita buat lah. 2016 awalnya saya pengen punya mobil lah ceritanya, pengen punya mobil, lalu berusaha di situ, misalnya beli mobil satu. Cuman ya dengan keterbatasan yang ada, gimana caranya nih mobil tetap terbayar ya kan, terus dapur juga nggak keganggu gitu kan. Akhirnya kita coba untuk rentalkan. Waktu itu kebetulan ada teman-teman juga yang memang mobil saya sewa deh buat jadi taksi online gitu kan. Kita coba, kita lihat, oh ternyata lumayan profit juga di sini kan. Saya ngelihat peluang di sini. Ngelihat peluang, sebetulnya awal mula itu di 2016, cuman 2016 akhir lah ya, 2017 mulai saya fokuskan sedikit. Nah di sini juga kita melihat banyak teman-teman driver online yang banyak sekali saat itu yang butuh kerja gitu kan, butuh pekerjaan sebagai driver, khususnya driver online, tapi mereka nggak punya kendaraan. Karena saat itu kan saya jalanin sendiri, kita cek data sendiri, lalu saya survei sendiri. Di situ banyak sekali saya dapat cerita-cerita yang teman-teman driver online tuh, iya Pak, saya sewa mobil tuh agak repot sekarang, atau mobil punya akun, punya skill buat nyupir, tapi nggak bisa jalan karena nggak ada kendaraannya. Di sini terpacu lah istilahnya, terpacu untuk
wah kayaknya bagus nih kalau buat kita buka lapangan pekerjaan. Ya salah satunya dengan car sharing ini, rental kendaraan ini. 2017 saya punya mobil cuma satu. Lalu di 2018 karena saya lihat ini profit ya, ada potensi untuk kedepannya lebih baik. Akhirnya 2018 ini saya tambah unitnya satu. Nah, kakak saya sendiri melihat potensi di sini juga. Akhirnya dia juga, udah saya titip satu. 2018 saya ada total unit 3, Sigra 2, Ayla 1 saat itu. Kakak yang baru taruh unit di 2018, baru juga 1 bulan mobil dibawa kabur. Ini cerita dulu ya. Cuman ini kelalaiannya pelakunya bukan dari driver online sendiri, tapi kelalaian. Kita sewakan ke driver online sama dia malah disewain lagi. Akhirnya mobil dibawa kabur. Kita temuin mobil itu di Banyumas, Jawa Tengah. Ya dengan bermodalkan teknologi ya pasti ya. Bermodalkan teknologi kita pakai GPS tracker yang memang up to date secara data. Tapi saat itu 2018 GPS-nya dicabut loh. Kayak mungkin karena sindikat ya, karena yang pelakunya kan memang sindikat. GPS-nya dicabut. Kebetulan saya juga basic IT ya, jadi saya cari tracking lokasi terakhir di mana, saya cek juga via Google Street View dan segala macam sampai saya dapat kontak yang memang dia tempat nyopotnya. GPS itu dicopot di bengkel. Akhirnya saya koordinasi sama bengkel tersebut sampai dengan aparat setempat kita buat koordinasi buat tim untuk cari unit tersebut. Alhamdulillah ketemu. Terus terang memang soal moral deh ya, istilahnya kita punya beban tersendiri, apalagi kakak sendiri kan baru mau mulai, tiba-tiba mobilnya dibawa kabur, itu memang agak berat untuk membalikan kepercayaan ya, agak berat. Cuman ya saya yakin saya bisa survive dengan hal-hal seperti ini, anggaplah itu jadi batu kerikil ya. Jadi batu kerikil untuk perusahaan bisa naik kelas lagi. Sampai waktulah yang bicara. Kakak juga sebenarnya agak berat juga saat itu, juga agak down lah. Wah mobil masih baru dibawa kabur gitu kan. Cuman akhirnya dapat berapa bulan mobil disimpan di saya lagi. Kita coba lagi ya. Itu jadi pelajaran. Jadi pelajarannya seperti apa? Oh ternyata GPS ini yang mudah diketahui gitu kan. Mudah diketahui sama sindikat-sindikat tuh tahu nih udah lokasi-lokasi pasang GPS tuh di sini. Cuman kita buat pelajaran hal itu untuk tidak terulang. Akhirnya kita cari-cari tempat yang lebih baik, posisinya di mana, lalu juga GPS juga kita sekarang sudah pakai vendor ya. Kita pakai vendor, pakai TMS, Transportation Management System secara teknologinya supaya mengurangi resiko yang ada. Resiko nggak mungkin hilang ya. Semua bisnis pasti ada resiko. Cuman itu nggak akan hilang, kita hanya bisa meminimalisir bagaimana caranya resiko itu sekecil mungkin tidak ada gitu ya. Cuman nggak mungkin nggak ada ya. Kita di 2021 sempat expand ke bisnis rental reguler. Rental reguler ini sewa, mungkin yang sewa harian, sewa 1 minggu, sewa buat perusahaan. Nah itu kita sempat arahnya ke sana, bisnis yang memang beda ya. Mungkin kalau driver online kan kita selain bisnis juga niatnya bantu banyak orang buat buka lapangan pekerjaan ya kan. Tapi kalau yang buat reguler kan rata-rata memang mereka kebutuhan pure bisnis. Nah justru saya kena masalahnya di situ. Waktu itu banyaknya ya, 2 kali lah mobil saya digade. Jadi disewa sama sebuah perusahaan yang mengaku buat bergerak di bidang tambang. Mereka katanya pakai hanya buat operasional kerja saja. Bahkan saya sudah cek survei, cek datanya, data perusahaannya pun mereka keluarkan ada gitu kan. Tapi itu tidak bisa menjamin. Mobil saya disewa 1 bulan, 2 bulan masih aman. Kok kesini-sini minta mobil terus, sedangkan secara operasional kita cek operasionalnya nggak banyak gitu, mobilnya malah banyakkan diem. Nah di sini saya udah ada sesuatu yang nggak beres nih, dan benar mobil saya masukin situ kalau nggak salah ada 2 unit. Bulan ketiga mau orangnya hilang, akhirnya kita kejar ke mobilnya. Ternyata betul mobil digade, dan penerima gade pun sebenarnya korban. Penerima gade korban karena mereka ngerasa itu mobilnya si yang gadein itu. Jadi ya mereka juga bingung kan, kalau saya ya sebagai perusahaan kita nggak mau tahu urusan itu ya. Kita bikin surat penarikan dan kontraknya pun sudah habis, ya kita tarik mobil gitu. Yang jadi korban besarnya ya korban uang di penerima gadainya. Itu 1. 2, pernah kejadian juga di daerah Puncak.
Bahkan ini tim saya survei, cek legalitasnya, dia punya villa dan bilangnya mau dipakai buat pengantaran tamunya, tamu Arab lah kan banyak kayak di puncak ya. Faktanya saya kirim ke sana kalau nggak salah 2 unit juga deh. Faktanya setelah kita cek mobil juga banyak kan diem, tapi kok minta mobil terus gitu. Sampai biasalah kita pakai IT juga kan ngecek ini mobil gimana sampai saya dapat postingan yang memang mobil ini lagi mau di overgadai, kita tarik. Cuman kita tariknya juga nggak pakai cara-cara langsung ya. Kalau pakai cara-cara langsung barbar mungkin pelakunya juga langsung kabur. Cuman ya kita dengan riset-riset tersendiri lah pakai cara-cara kita supaya mobil balik dulu. Mobil balik dia minta lagi nggak kita kasih. Yang saya dengar sih terakhir pelakunya juga sekarang udah ngandang. Saya dengar terakhir kayak gitu. Cuman ya itu jadi pengalaman kita supaya lebih baik lagi. Tapi kembali lagi nih ke bisnis utama kita yang buat driver online sampai saat ini alhamdulillah. Kalau driver online tuh nggak banyak neko-neko ya. Mereka banyak memang niatnya masuk sini ya niat pengen kerja. Niat pengen kerja bukan aneh-aneh. Betul, akhirnya kita fokus tetap back lagi ya, kembali lagi ke bisnis awal utamanya ya di driver online. Tapi kita nggak nutup juga ke reguler, cuma saat ini reguler kita nggak terlalu banyak fokus ke sana. Karena pertama risiko besar, juga palingnya kita kasih yang kenal-kenal saja lah gitu. Salah satu sistem ya, karena perusahaan saya rasa untuk zaman sekarang ya nggak akan bisa lepas dari namanya teknologi. Nah yang kita pakai, yang dari dulu mungkin kita pakai GPS, masih pakai GPS yang masih perorangan, yang ya sekarang karena kebutuhannya juga lebih kompleks, jadi kita pakai namanya TMS EasyGo. Kita pakai vendor namanya PT EasyGo Indonesia, itu untuk handling secara GPS-nya, trackingnya. Tapi kalau secara sistem internalnya kita bangun sendiri, kita develop sendiri sistem ERP. Itu juga kita pakai IT konsultan, pakai Max Samasta Indonesia, PT Max Samasta itu untuk ngebangun sistem internalnya PT Atrans. Kenapa kita bangun sistem-sistem ini? Ya salah satunya kita untuk mendapatkan trust ya dari investor atau dari pemilik-pemilik mobil yang menitipkan di kita. Mereka sudah mempercayakan mobilnya disimpan, ditaruh di kita untuk dioperasionalkan. Udah sewajarnya kita harus jaga dengan baik gitu kan. Salah satunya dari kondisi. ERP ini salah satu fungsinya juga bisa untuk pakai pengecekan kendaraan atau inspeksi kendaraan. Jadi tiap bulan kita ada namanya inspeksi kendaraan. Jadi mobil tiap bulan, sebulan 1 kali dalam 2 hari mobil tuh ke kantor. Kita akan lakukan pengecekan secara keseluruhan. Laporan dari hasil inspeksi tersebut, jadi mereka dapat akun ERP-nya juga, hasil inspeksi ada di situ, hasil pendapatan ada di situ. Jadi kontrol kendaraan yang memang mereka merasa nyaman dan aman, unit kan disimpan di sini. Banyaknya sih dari mulut ke mulut ya dari mulut ke mulut. Cuman ada juga yang dari online juga. Kan kita juga secara pemasaran kita nggak pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran contohnya misalkan pemasaran buat sewa mobil khusus driver online. Kita pemasarannya lewat website atrans.id. Di situ pun sebenarnya dijelaskan terkait dengan penitipan kendaraan. Cuman sampai saat ini yang nitipin kendaraan banyak kan sih dari mulut ke mulut sih ya. Dari website, Instagram, TikTok, terus komunitas. Nah banyak sih secara sumbernya, karena kita juga di sistem ERP juga kan yang daftar masuk ke database kita juga muncul tuh referensinya mereka dari mana, misalkan apakah dari Google, apakah dari teman, apakah dari TikTok, Instagram dan lain-lain. Itu kita jaring. Untuk mendapatkan kepercayaan itu udah pasti ya, namanya sentuhan teknologi ya, makanya saya bangun sistem ERP itu untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari pemilik-pemilik kendaraan yang nitipin di kita. Salah satu fungsinya kan buat pengecekan kendaraan ya. Jadi kita pasti sampaikan kalau memang mobil itu kita cek tiap bulan. Lalu kalau memang ada baret yang dilakukan oleh teman-teman driver, itu menjadi tanggung jawab teman-teman driver. Bukan hanya kita, ya udah itu jadi tanggung jawab kamu, enggak. Tapi kita buatkan target juga. Kita buatkan target sampai maksimal ya, kita ada dari hasil pengecekan itu maksimal 2 minggu itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai ya, bukan baru diperbaiki tapi harus sudah selesai. Kalau sudah selesai perbaikan itu nanti kita report juga, kita foto, masuk ke dalam sistem, pemilik mobil juga akan melihat hasilnya. Itu salah satu buat bangun percayaan ya. Jadi pemilik mobil selain dapat akun ERP-nya juga dapat akun buat GPS-nya. Jadi pemilik mobil juga bisa melihat lokasi mobilnya tuh
di mana. Mereka dapat akun sendiri. Kadang saya bilang kalau memang mau sesekali cek mobil lagi di dekat lokasi atau pemilik mobil lagi dekat lokasi, cek aja, samperin atau gimana, mobilnya ada apa enggak gitu kan. Ini buat salah satu trust ya, supaya mereka juga pemilik mobil merasa tenang atau nyaman lah mobilnya disimpan di sini, dioperasionalkan di sini. Secara persyaratan sih selama itu memenuhi, kita akan screening dulu ya prosesnya ya. Kita akan screening data dulu, kalau memang datanya memenuhi, oke, layak, kita akan langsung jadwalkan untuk survei gitu. Survei kalau memang survei hasilnya juga aman gitu kan, datanya nggak ada yang melenceng, ya kita approve langsung jadwalkan serah terima kendaraan. Nggak lama sih prosesnya, selama mobil ada. Survei itu di survei apa aja Mas? Cek rumah, cek data segala macam sampai tambahan sampai sekarang cek keaslian KTP pun kita bisa cek. Oke, khusus buat driver online itu setorannya 150.000 per hari dengan kontrak minimal 1 bulan. Saat ini justru saya kendalanya belum bisa memenuhi demand-nya ya, supply demand nih. Secara supply demand Atras ini belum imbang. Permintaan sewa kendaraan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kendaraan yang kita miliki. Mungkin tadi sempat saya tunjukin juga ya di sistem kita yang sudah masuk ke database itu ada 240 orang waiting list di kita. Sedangkan mobil kita cuma 29. Kendalanya sih di situ, justru malah kita kendaraan yang kurang. Bukan di kalau driver ya mungkin secara pendaftaran kan kita juga masarin secara website ya, dan kebutuhan pun banyak. Jadi ya saat ini kekurangannya justru di kendaraannya. Harapan saya Atras sih bisa berkembang lebih ya, karena melihat yang tadi saya bilang waiting list di kita kan banyak, bukan hanya di area Bogor. Bahkan yang daftar ada yang sampai dari Medan, dari Bandung, dari luar kota gitu. Saya berharap ke depan Atras bisa ekspansi ke kota-kota lain. Saat ini kan kita masih fokus di Kota Bogor nih, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kita masih fokus ke situ untuk penerimaan calon drivernya. Harapan saya ke depan ya bisa berkembang buka ke ya Jabodetabek atau mungkin bisa lebih. Memang udah ada planning kita akan perluasan area. Tapi ya karena kendaraannya yang masih kurang, kita masih belum buka dulu nih. Nunggu ada kecukupan supply-nya dulu, baru kita akan expand ke kota lain. Ada sih, ada. Karena kita waktu itu juga sempat minta testimoni teman-teman. Kita juga malah ada video testimoni, mungkin nanti bisa saya tunjukin di YouTube kita. Itu ada testimoni driver yang memang awalnya bagaimana sampai bisa merubah hidup, itu ada. Nah ini jadi salah satu motivasi kita ya untuk di sini banyak orang yang berubah secara ekonominya juga. Kita jadi tambah semangat juga gitu kan buat ngembangin perusahaan ini. Iya alhamdulillah ya. Kalau dari sendiri yang awalnya awal tadi cerita pengen punya mobil satu aja sampai segitu repot, ya dari mobil saya sendiri sekarang udah nambah terus kan. Nambah terus. Kalau buat kita kendaraan bukan jadi kendaraan yang pasif tapi yang produktif lah, supaya bisa menghasilkan. Mobil makin banyak ya udah pasti tambahan juga, income pasti tambah dong. Yang saya bangun sekarang, saya buka program Investaxol namanya, investasi taksi online. Jadi ya buat pemilik-pemilik kendaraan yang ingin kendaraannya produktif daripada parkir di rumah, operasionalkan di kita. Itu salah satu program yang kita buat. Bicara soal investor atau penitip kendaraan itu udah pasti ya, kita bicara sharing profit. Sharing profit di kita ada tertuang di kontrak yang nilainya mungkin saya nggak bisa disebutin di sini ya. Bisa hubungi lah nanti kalau memang. Yang jelas sih profitable lah, nggak mungkin merugi lah. Bukan nggak mungkin rugi udah pasti ada kemungkinan seperti itu, resiko itu pasti ada. Kita pasti minimalisir resiko-resiko yang ada, kerugian juga kita minimalisir. Kita upayakan supaya pemilik mobil tetap profit setiap bulannya. Dengan cara apa ya? Kita keluarin mobil langsung, bukan keluarin 1-2 hari kan kita keluarin, minimal 1 bulan kita keluar. Bahkan
Sampai sekarang ada mitra driver saya yang memang sudah bergabung di Atrans udah 2 tahun. Ada. Saat ini saya punya driver perempuan 3. Aktif semua. Itu luar biasa. Wah, hebat deh mereka kerja di jalan. Oke, secara tanggung jawab biaya itu ke pemilik kendaraan, ganti oli dan lain-lain itu pemilik kendaraan. Cuman Atrans yang atur supaya pemilik mobil tetap bisa profit. Jadi kita kan bekerja sama juga nih sama perusahaan vendor-vendor bengkel nih. Untuk saat ini kita di handling sama Daihatsu Tajur. Ini juga gimana caranya supaya kos yang keluar serendah-rendahnya. Kita ganti oli 2-3 bulan sekali. Sekali ganti oli paling cuma sekitar 400.000. Mungkin kalau orang yang biasa punya mobil ganti oli bisa sampai 1 jutaan mungkin ya. Ganti oli, tune up, berkala dan lain-lain itu bisa sampai 1 jutaan. Tapi kita bisa press cara biaya itu ya kurang lebih sekitar 400-500 lah. Per 2 atau 3 bulan sekali. Bukan tiap bulan ya. Per 2 atau 3 bulan sekali. Nah itu kembali lagi saya menawarkan ke pemilik kendaraannya mau seperti apa. Apakah potong setoran? Boleh. Kalau mau langsung ganti ke kita juga boleh. Yang jelas sih biasanya kita ke bengkelnya kita langsung bayarin dulu. Supaya nggak ada kendala di jalan ya, mobil harus udah waktunya perawatan ya kita lakukan dulu. Tapi kita laporan pasti ke pemilik kendaraan. Orang sukses nggak ada yang santai. Orang santai nggak ada yang sukses. Itu sih. Jadi ya kalau mau sukses kita mesti punya effort lebih. Yang mungkin orang lihat pulang kerja santai langsung pulang ke rumah, enggak. Saya banyaknya pulang malam, pulang tengah malam. Jadi ya memang itu effort yang memang harus kita lalui ya. Kita harus lalui. Memang saya rasa semua pebisnis besar pun nggak ada yang santai. Kelihatannya aja santai. Kelihatannya aja santai, pasti semua butuh effort yang mungkin orang-orang udah pada istirahat, kita masih melek. Itu udah biasa. Buat teman-teman driver yang ingin daftar, khususnya saat ini masih berdomisili di Bogor. Kita belum expand nih ke yang lain, mohon maaf sekali. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa expand ke kota-kota lain. Untuk area Bogor, teman-teman driver online ingin daftar, silakan buka website kita, atrans.id. Instagram ada atrans_id, TikTok ada atrans.id juga. Kalau mau lihat YouTube channel kita juga ada Atrans TV namanya. Dan untuk pemilik-pemilik kendaraan yang memang ingin kendaraannya produktif, daripada parkir, jadikan passive income buat para pemilik kendaraan. Titipkan di Atrans agar kendaraannya bisa lebih produktif dan menjadikan passive income buat para pemilik kendaraan. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.